Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan kembali membahas soal-soal uji kompetensi Nurse Indonesia, dan pada video kali ini saya akan membahas soal-soal keperawatan gerontik. Baik, segera kita mulai. Pertanyaan pertama, seorang perawat sedang melakukan pengkajian skala depresi pada seorang lansia laki-laki berusia 78 tahun dengan menggunakan Geriatric Depression Scale YESAFAGE. Lansia tersebut memiliki 10 jawaban yang sesuai dengan format pengkajian. Pertanyaannya, apa kesimpulan perawat mengenai tingkat depresi lansia tersebut? Tidak depresi, depresi ringan, depresi sedang, depresi berat, dan depresi sangat berat. Baik, silakan teman-teman lihat mana kira-kira jawaban yang paling tepat. Baik, jika sudah memiliki jawaban, segera kita bahas. Jadi skala depresi lansia YESAFAGE ini bukanlah hal yang baru atau hal yang asing bagi kita jika sudah pernah mempelajari tentang keperawatan gerontik. Pengkajian ini terdiri dari 15 item, di mana pada setiap item itu sudah disediakan sebuah jawabannya ya dan tidak. Nah, jika klien yang sedang kita kaji menjawab sesuai dengan jawaban yang disediakan pada setiap item, maka diberikan nilai 1. Tetapi jika jawabannya tidak sesuai dengan yang ada pada setiap item, maka diberikan nilai 0. Jadi nilai terendahnya 0 dan nilai tertingginya 15 karena terdiri dari 15 item. Sehingga interpretasinya adalah jika nilainya 0 sampai 4 maka tidak depresi, kemudian 5 sampai 8 depresi ringan, 9 sampai 11 depresi sedang, dan 12 sampai 15 depresi berat. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, jawaban yang sesuai adalah 10, sehingga kesimpulannya lansia ini mengalami depresi sedang. Berikutnya, seorang perawat sedang melakukan pengkajian kepada seorang lansia laki-laki 75 tahun dengan demensia. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh perawat tersebut tidak dapat dipahami oleh klien. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Mengulang pertanyaan dengan pengucapan yang lebih lambat dan jelas, mengulang pertanyaan dengan kalimat yang lebih sederhana, menghentikan pengkajian dan melakukan kontrak untuk pertemuan berikutnya, konsultasi kepada atasan mengenai masalah komunikasi lansia tersebut, atau melangkahi pertanyaan tersebut dan melanjutkannya ke pertanyaan berikutnya. Baik, silakan ditebak jawabannya. Baik, jadi jika kita perhatikan soal, pasiennya ini atau lansianya ini menderita demensia. Sehingga memang betul apabila seseorang menderita demensia itu kadang-kadang apa yang kita sampaikan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah dengan mengulang pertanyaan dengan kalimat yang lebih sederhana. Jadi apa yang kita sampaikan lebih disederhanakan bahasanya sehingga lansia tersebut dapat mengerti. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui lebih banyak tentang komunikasi pada lansia, bisa menonton video yang saya upload beberapa minggu yang lalu terkait dengan komunikasi pada lanjut usia. Selanjutnya, seorang perawat melakukan pengkajian status nutrisi pada seorang lansia laki-laki berusia 78 tahun menggunakan mini nutritional assessment. Hasil pengkajian menunjukkan berat badan 38 kg dan tinggi badan 170 cm. Klien mengatakan dalam 3 bulan terakhir kehilangan nafsu makan sedang, kehilangan berat badan 2 kg. Klien hanya duduk di kursi roda sehingga merasa sangat stres. Pengkajian demensia menunjukkan demensia sedang. Pertanyaannya, apa status nutrisi lansia tersebut? Risiko malnutrisi, malnutrisi, malnutrisi ringan, malnutrisi sedang, atau malnutrisi berat. Baik, silakan ditebak jawabannya dengan melihat hasil pengkajiannya. Baik, mari kita coba bahas. Jadi jika menggunakan mini nutritional assessment atau format pengkajian untuk menilai status gizi dari lansia,
itu ada 6 item yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini, klien mengatakan dalam 3 bulan terakhir dia kehilangan nafsu makan sedang, berarti poinnya 1. Kemudian berat badan turun 2 kg, jadi poinnya 2. Kemudian hanya di kursi roda, poinnya 0. Lalu stres, poinnya 0. Lalu demensia sedang, poinnya 1. Dan kalau kita hitung IMT-nya itu, IMT-nya adalah berat badan 38 dibagi tinggi badan 1,7 dalam meter, sehingga hasilnya 22, sekian, sehingga poinnya adalah 2. Dan jika ditotalkan hasilnya adalah 6, dan 6 di sini menunjukkan malnutrisi. Dan sekedar info, di MNA ini hanya ada 3 kategori, yaitu normal, kemudian risiko malnutrisi dan malnutrisi. Adapun malnutrisi ringan, sedang, berat di sini hanya sebagai pengecoh saja. Untuk lebih jelasnya mengenai pengkajian status gizi atau status nutrisi lansia, teman-teman dapat melihat pada video yang saya upload sebelumnya beberapa hari yang lalu. Berikutnya, seorang perawat lansia sedang melakukan pengkajian awal pada seorang lansia laki-laki berusia 65 tahun yang baru saja diantar anaknya ke panti. Perawat tersebut meminta klien membuka mulut untuk melihat kebersihan mulut klien. Pertanyaannya, apa komponen yang sedang dikaji perawat tersebut? Faktor terkait usia, faktor risiko, fungsi digestif, fungsi biologis, dan fungsi fisik. Silakan teman-teman memilih jawaban yang paling tepat. Baik, jika sudah menentukan jawaban, segera kita bahas. Jika teman-teman memiliki buku Miller, yaitu salah satu buku teks wajib untuk keperawatan gerontik yang direkomendasikan oleh AIPNI, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan istilah-istilah yang ada pada option. Misalnya faktor terkait usia. Jika kita hubungkan dengan pertanyaan, sebenarnya faktor terkait usia di sini tidak perlu dikaji karena itu adalah hal yang fisiologis, jadi terjadi penurunan pada semua lansia. Kemudian faktor risiko di sini perlu dikaji, namun terlalu umum. Kemudian fungsi biologis kurang sesuai ya. Kemudian untuk fungsi fisik sebenarnya masuk tapi terlalu umum. Dan yang paling tepat di sini adalah fungsi digestif. Jika teman-teman pernah membaca buku Miller yang saya maksud tadi, ketika teman-teman memperhatikan pengkajian fungsi fisik, utamanya pada fungsi digestif dan nutrisi, teman-teman akan menemukan bahwa salah satu yang wajib dikaji adalah oral hygiene. Selanjutnya, seorang lansia wanita 76 tahun meninggal dunia di ruang perawatan sebuah rumah sakit. Seorang perawat yang telah memberikan end of life care kepada klien melihat bahwa anak klien sedang menangis terseduh-seduh seorang diri di sudut ruangan. Perawat tersebut mendekatinya. Pertanyaannya, apa yang seharusnya perawat tersebut katakan? Jangan menangis lagi, ibu Anda sudah tenang sekarang. Setidaknya ibu Anda tidak merasa sakit lagi. Anda harus kuat. Saya ada di sini untuk mendengarkan Anda. Baik, silahkan ditebak jawaban yang paling tepat. Jika sudah, mari kita bahas sama-sama. Jadi ketika teman-teman belajar tentang end of life, di sana pada poin ketika klien itu sudah meninggal, ada beberapa hal yang sebaiknya kita sampaikan atau katakan kepada keluarganya, dan ada juga beberapa hal yang tidak boleh kita katakan kepada keluarganya. Dan di antara 5 option ini, yang tidak boleh kita katakan kepada keluarganya ada 4, dan hanya ada 1 yang boleh kita katakan, yaitu option yang terakhir. Saya ada di sini untuk mendengarkan Anda. Dan menurut Miller, kita sama sekali tidak boleh mengatakan jangan menangis, ibu Anda sudah tenang sekarang.
kemudian setidaknya ibu Anda tidak merasakan sakit lagi, kemudian Anda harus kuat. Itu adalah hal-hal yang tidak boleh diucapkan atau disampaikan kepada seseorang yang sedang berduka karena kematian salah satu anggota keluarganya. Baik, demikian yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, utamanya teman-teman yang akan mengikuti UKOM. Terima kasih.